Coba perhatikan mulai dari kisah Nabi Hazkiel, kemudian kisah Nabi Uzair, kemudian kisah Nabi Musa, ya, kemudian bagaimana Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Tidak ada sebutan dalam Quran ini bahwa orang ini bercerita tentang azab kubur dan tentang nikmat kubur. Kan gak ada kalimatnya kan? Mereka mati dihidupkan, mereka mati dihidupkan. Allah tidak menceritakan ketika mereka mati mereka diazab dulu kemudian dihidupkan kembali. Gak ada ayatnya. Cuman mati dihidupkan kan? Kenapa? Karena azab kubur dan nikmat kubur perkara gaib, makanya Allah tidak sebutkan di sini. Tetapi terkadang orang mati bisa hidup lagi, mungkin dalam beberapa kondisi. Karena ini kisahnya para nabi masalahnya. Boleh jadi mukjizat, boleh jadi teguran, kan begitu ya? Bisa menghidupkan orang-orang mati, bisa hidup lagi. Tetapi tidak ada cerita tentang mereka ketika mati adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Kenapa? Karena itu rahasia Allah. Tidak disebutkan. Pertanyaannya, kenapa Allah rahasiakan? Apa hikmah dibalik rahasia azab kubur itu? Satu, Allah itu sayang dengan hambanya. Kalau Anda datang ke kuburan, ibu, bapak, anak, istri, suami, dengar, aduh mak saya lagi diazab, bapak saya lagi diazab, anak saya lagi diazab, perasaan antum gimana coba? Kalau seandainya diperdengarkan loh azab kubur ya, kita ini akan ngenes hatinya lah kalau diperlihatkan, apalagi diperdengarkan. Tentu kita akan sedih setiap hari, gak tenang, dah kasihan mikirin maknya aja yang diazab kan. Makanya azab kubur dirahasiakan supaya kita ini bisa istirahat, ya. Tidak selalu memikirkan orang-orang tercinta kita sedang diazab kalau mereka dapat azab, ya. Ini satu. Yang kedua, hikmahnya bahwa Allah sudah menutupi aib di dunia. Orang mulia itu karena ditutup aibnya, ikhwan. Orang dihormati itu karena ditutup aibnya oleh Allah. Kalau Allah bongkar aib kita, tidak ada orang yang mulia. Boleh jadi antum letakkan pasir di kepala saya. Kenapa? Karena kemuliaan itu Allah tutup aib. Ketika Allah tutup aib di dunia, tiba-tiba masuk kuburan, dibongkar aibnya, sedang disiksa. Oh, rupanya ini pezina, rupanya pemabok, rupanya koruptor, rupanya ini. Tak mungkinlah Allah buka aib orang. Di dunia saja ditutup, apalagi di akhirat. Itu hikmahnya kenapa azab kubur tidak bisa ditembus, ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita sulit-sulit untuk menguburkan orang? Kalau tidak ada kubur, ya taruh aja di pohon diikat kalau udah mati ya. Kenapa mesti digali di kubur? Supaya kalau ada apa-apa kita tidak nengok kan. Makanya Nabi SAW bersabda, kalaulah Allah tidak perintahkan jasad-jasad itu dikubur, tentu aku akan melihat, meminta kepada Allah agar kalian diperlihatkan azab untuk mereka. Tapi karena dikubur itulah, maka kita tidak bisa melihat, ya kan? Kemudian yang nomor 4, tidak ada maziyah, tidak ada keistimewaan antara orang yang beriman dengan azab kubur dan orang yang mengingkari azab kubur kalau begitu. Tetapi ketika dikubur kemudian ditanam, ini kan masalah keyakinan, keimanan loh ya. Berarti orang yang beriman lebih mulia dibandingkan orang yang mengingkari. Kalau seandainya itu berada di permukaan, nanti dilihatin terus mana malaikatnya, mana mungkarnya, mana nakirnya, tak ada pun saya lihat kan itu. Akhirnya tidak ada maziyah lagi antara orang beriman dengan azab kubur dan mengingkari azab kubur. Maka dari sini ikhwatu fiddin, maka azab kubur ataupun nikmat kubur itu rahasia Allah. Ya, terkadang orang bisa hidup kembali karena izin Allah ya, karena kehendak Allah. Tapi pada dasarnya azab kubur tidak mungkin ditembus, nggak mungkin. Para ulama saja ketika membahas ada orang mana barat yang menggali bor pengoboran itu sampai ke dasar. Tiba-tiba katanya mendengar suara yang aneh-aneh di dasar itu kan. Kemudian akhirnya dia pun naik, kemudian masuk Islam, bertobat, kemudian dia ceritakan mendengar ini akhirnya masuk Islam, kemudian viral itu azab kubur. Belum tentu. Bisa saja makhluk yang ada dalam bumi kita tidak tahu. Ya, karena bagaimanapun azab kubur itu rahasia Allah. Terkadang Allah hendak memperlihatkan kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya.